Di balik kabut pagi yang menyelimuti hutan-hutan Jawa, pernah berkeliaran sosok yang ditakuti, sekaligus diagungkan, harimau Jawa, dengan nama latin Panthera tigris sondaica, sang penguasa belantara pulau terpadat di Indonesia. Kini, suaranya telah lenyap. Terakhir kali, harimau ini terlihat pada pertengahan 1970-an. Bagaimana seekor predator puncak yang telah bertahan jutaan tahun bisa lenyap dalam waktu kurang dari 1 abad? Ini adalah kisah evolusi, dominasi, dan kepunahan. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, nenek moyang harimau modern mulai menyebar dari wilayah Asia Timur ke seluruh benua. Mereka adalah pemburu yang sempurna. Evolusi telah mengasah setiap aspek tubuh mereka untuk memangsa buruannya. Ketika zaman es terakhir menurunkan permukaan laut, terbentuklah jembatan darat yang disebut Sundaland, menghubungkan Jawa, Sumatera, dan daratan Asia. Melalui koridor inilah, sekitar 1,2 juta tahun yang lalu, harimau pertama tiba di Jawa. Terisolasi di Pulau Jawa, populasi ini mengalami evolusi tersendiri, beradaptasi terhadap mangsa yang lebih kecil dan habitat hutan yang lebih padat. Badan mereka menjadi lebih ramping. Harimau Jawa jantan dewasa hanya mencapai berat 100-140 kg, jauh lebih ringan dibanding sepupu mereka, harimau Siberia, yang bisa mencapai 300 kg. Ciri khas harimau Jawa memiliki motif belang yang lebih rapat dan lebih banyak, tubuh lebih ramping, dan janggut yang lebih panjang pada jantan dewasa. Mereka adalah subspesies harimau terkecil di Indonesia setelah harimau Bali yang lebih dulu punah pada 1940-an. Sebelum manusia mendominasi Pulau Jawa, harimau Jawa adalah raja sesungguhnya. Mereka berburu rusa, babi hutan, kancil, bahkan banteng liar yang berbobot hingga 800 kg. Dari hutan dataran rendah hingga lereng gunung, harimau Jawa menguasai hampir seluruh pulau. Diperkirakan pada abad ke-19, populasi mereka mencapai ribuan individu. Namun, keberadaan mereka tidak selalu harmonis dengan manusia. Dalam catatan masa kolonial, harimau Jawa dikenal agresif. Serangan terhadap manusia terjadi, terutama ketika habitat mereka mulai terdesak. Seperti harimau lainnya, mereka adalah pemburu soliter. Seekor harimau jantan membutuhkan wilayah jelajah hingga 40 km persegi, dan harimau Jawa betina membutuhkan wilayah yang lebih kecil, sekitar 20 km persegi. Mereka berburu di malam hari, menggunakan penglihatan tajam dan pendengaran sensitif dan gigitan yang mampu meremukkan tulang tengkorak. Mangsa mereka hampir tidak punya peluang. Abad ke-19 menandai titik balik. Pemerintah kolonial Belanda mulai membuka hutan secara masif untuk perkebunan kopi, teh, karet, dan tebu. Dalam waktu 50 tahun, hampir setengah hutan Jawa lenyap. Pada 1900, hutan Jawa masih menutupi sekitar 60% wilayah pulau. Pada 1930, angka itu merosot menjadi 30%. Harimau kehilangan habitat, mangsa mereka berkurang drastis. Konflik dengan manusia meningkat. Yang lebih parah, harimau diburu sebagai hama. Para pemburu Eropa menjadikan harimau Jawa sebagai trofi. Dalam satu catatan tahun 1830, seorang administrator Belanda mengaku membunuh lebih dari 20 harimau. Pada 1940-an, harimau Jawa hanya tersisa di wilayah-wilayah terpencil, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Betiri, dan beberapa kantong hutan di Jawa Timur. Pasca kemerdekaan, tekanan tidak berkurang. Populasi manusia meledak. Program transmigrasi dan intensifikasi pertanian menggerus sisa-sisa habitat terakhir mereka. Di tahun 1972, seorang peneliti bernama Henry Sugarworth merekam jejak kaki harimau di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Ini adalah bukti ilmiah terakhir keberadaan mereka.
Pada 1976, seorang petugas kehutanan melaporkan melihat harimau di area yang sama. Itu adalah penampakan terakhir yang tercatat secara resmi. Setelah itu, hanya laporan tidak terverifikasi dari penduduk lokal. Ekspedisi dilakukan sepanjang 1980-an dan 1990-an. Kamera jebakan dipasang, DNA dicari dari kotoran dan rambut yang ditemukan. Hasilnya nihil. Pada 2003, IUCN secara resmi menyatakan harimau Jawa punah. Tidak ada yang tahu persis siapa harimau Jawa terakhir. Apakah ia mati karena kelaparan, terkena jerat pemburu, atau sendirian tanpa pasangan untuk melanjutkan keturunan? Yang pasti, ia mati dalam kesendirian. Penutup akhir dari sebuah garis keturunan yang telah bertahan lebih dari 1 juta tahun.